kan pemerintah sudah sangat pro petani dengan kita melakukan revisi harga acuan GKP dari 4.200 menjadi 5.000. Dan berdasarkan amatan kami di panel harga gabah GKP itu belum ada yang di bawah 5.000 sebenarnya. Artinya petani kita sangat nyaman produksinya saat ini. Artinya itulah yang kita harus jaga sehingga Badan Pangan melalui Pak Arief menugaskan Perum Bulog pada saat pemasukan beras impor ini harus memperhatikan situasi di dalam negeri. Itu poinnya. Artinya pada saat beras masuk, beras impor masuk harus sebelum panen dimulai atau sebelum ada panen. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam penugasan itu juga sudah jelas disebutkan bahwa Bulog harus menyerap atau mengutamakan penyerapan di dalam negeri. Memang kalau Bulognya hanya mampu 5.000, kemudian pelaku usaha bisa membeli 5.200, mestinya kan tidak dilarang. Mestinya petani kan diuntungkan, itu harus dilakukan oleh Bulog sehingga Bulog tidak boleh berebut. Misalkan memaksa harus di bawah 5.200 tidak boleh seperti itu. Sehingga ini kan harga acuan. Oleh karena itu, begitu harganya 5.300, kemudian Bulog bisanya beli 5.200, ya petani harus dibebaskan menjual ke pelaku usaha. Karena ini jelas sangat menguntungkan petani. Oleh karena itu memang harus disesuaikan strateginya. Karena bagaimanapun harga Bulog ini sebagai price maker sebenarnya kondisinya. Begitu Bulog mengajukan 5.500, maka pelaku usaha pasti akan mengajukan 5.600. Pasti Bulog tidak akan dapat. Oleh karena itu kita biarkan petani menikmati atau pemerintah membiarkan petani menikmati harga yang sudah bagus ini. Yang penting adalah Bulog langkah keduanya boleh masuk dari impor, tapi harus melihat waktu yang harus disesuaikan dan tidak boleh mengganggu harga di petani. Itu poin yang harus kami sampaikan. Dan sekali lagi sepakat dengan Bu Dina bahwa sekali lagi pemerintah dalam hal ini sebagaimana arahan Bapak Presiden dan semua yang ditindaklanjuti oleh menteri-menteri beliau sudah jelas arahnya bagaimana penguatan kepada petani kita maupun peternak kita. Saya kira demikian, Mbak Ipa. Oke, oke. Tapi tadi timingnya belum terjawab begitu Pak Astawa, kira-kira kapan begitu ya? Karena di satu sisi juga tadi sekali lagi dari Mentor kan disebutkan produksi di bulan Agustus. Nah, kemudian nanti juga akan masuk ke fase di mana tidak produksi panen tidak berlangsung lagi begitu. Seperti apa untuk timingnya sendiri, Nah, Pak proses Astawa? ini mestinya di Juli sudah harus masuk karena kan ini musim tanam nih. Mestinya harus masuk sekarang, sedang diupayakan oleh Bulog. Kemudian setelah itu kemungkinan bisa di Oktober bisa masuk atau Desember karena memang Oktober Desember kan agak menurun produksinya berdasarkan KSA yang ditetapkan oleh BPS. Sehingga timing itulah proses masuknya beras yang diimpor dari beberapa negara tersebut. Oke, baik. Kemudian Ibu Rina tadi disampaikan juga oleh Pak Astawa begitu bahwa kondisinya saat ini harga juga tengah bagus, tapi di satu sisi seperti apa yang dirasakan dari para petani? Apakah betul demikian atau ada sedikit catatan yang mungkin perlu diketahui juga oleh pemerintah, Bu Rina? Ya, terkait dengan pengelolaan pangan tentunya kan ini kita harus melihatnya dari dua sisi ya. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua juga para petani kita yang juga bisa diuntungkan ya. Kalau kita melihat sekarang memang dunia tengah dilanda krisis ya, krisis pangan. Tetapi kalau kita lihat bahwa bisa memanfaatkan situasi ini, maka ini menjadi proses pembelajaran juga gitu. Ada banyak faktor yang membuat potensi kita yang begitu besar itu tidak teraktual ya. Misalnya ketika kebijakannya yang masih tumpang tindih lah, termasuk soal status lahan, subsidi pupuk yang memang terus berkurang di saat negara lain meningkatkan subsidinya. Terus akses permodalan juga yang memang sepenuhnya itu belum terbuka ya. Terus juga kita juga mempunyai permasalahan penggunaan teknologi, terutama pasca panennya masih rendah. Terus SDM petani yang juga masih dikatakan masih rendah ya, terutama adaptasi pada teknologi dan perubahan iklim. Jadi memang ini harus segera ada kebijakan yang mendesak yang harus diambil untuk membekali atau saya bisa katakan mempersenjatai lah petani domestik itu dengan pengetahuan, skill agropreneur, terus teknologi pertanian yang memang memadai. Bahkan regulasi ataupun yang membatasi atau melarang kepemilikan tanah, lahan, properti oleh pihak asing, baik perorangan, korporasi. Sebab kan secara geopolitik ini pangan ini sekarang sedang rawan ya. Kalau memang tidak
ada langkah-langkah kebijakan strategis yang untuk yang pertama kan mensejahterakan petani, terus yang kedua kita menjaga stabilitas pangan tetap tersedia.